Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, yang terhormat Ibu Alia. Perkenalkan, nama saya Risma Amelia dengan NIM 24120081, Prodi Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tips mengelola data dengan efektif. Nah, sebelum saya menjelaskan atau memberitahu mengenai tips cara mengelola data dengan efektif, sebenarnya data itu apa sih? Nah, data adalah elemen krusial dalam teknologi modern yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan inovasi. Mengapa pengelolaan data harus efektif? Ya, karena data harus dikelola dengan baik. Pengelolaan data yang efektif memastikan akurasi dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dengan data yang terorganisir, organisasi dapat mematuhi regulasi yang berlaku, mengurangi resiko terkait kehilangan atau pelanggaran data, serta mementingkan efisiensi operasional. Nah, jadi saya mau menjelaskan tips mengolah data dengan efektif, yaitu kita pertama-tama harus menentukan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitiannya. Yaitu mulailah dengan menentukan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang jelas. Ini akan membantu kalian atau kamu menentukan jenis data yang perlu dikumpulkan dan mempersempit fokus penelitian. Nah, yang kedua itu kita harus tentuin jenis data apa yang dibutuhkan. Identifikasi jenis data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dan kamu perlu memilih metode pengolahan yang tepat untuk jenis data. Yang ketiga itu kita bisa memilih metode pengumpulan data yang tepat. Nah, metode pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan. Contohnya itu seperti metode pengumpulan data berupa wawancara, survei, observasi, atau studi kasus. Dan selanjutnya itu kita bisa membuat rencana pengumpulan data. Rencana pengumpulan data yang mencakup jadwal pengumpulan data, cara menghubungi responden, dan bagaimana data akan disimpan dan diolah. Hal ini membantu mengoptimalkan proses pengumpulan data. Yang selanjutnya itu, kita bisa pastikan data terkumpul dengan baik. Pastikan bahwa data yang terkumpul adalah data akurat dan lengkap. Uji keabsahan dan akuratan data dengan teknik analisis statistik, validatis internal dan eksternal, serta melakukan triangulasi data. Nah, selanjutnya itu kita bisa lakukan validasi data. Validasi data itu bisa memastikan bahwa data tersebut akurat dan dapat diandalkan. Identifikasi kesalahan dan penginputan data yang mencurigakan, serta lakukan uji validitas dan reliabilitas untuk menguji kuesioner penelitian. Selanjutnya itu kita bisa melakukan olah data dengan benar. Olahan data dengan cara yang tepat menggunakan metode analisis yang sesuai dengan jenis data. Untuk data kuantitatif, gunakan software statistik seperti Stata, R, SPSS, dan pastikan data memenuhi asumsi dasar dari teknik analisis. Kita bisa menggunakan teknologi modern. Peran teknologi sangat penting dalam pengelolaan data. Gunakan perangkat lunak HRIS, Human Resource Information Data, atau sistem untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyimpanan data, serta alat analisis data yang canggih untuk mengoptimasi proses pengolahan data. Kita harus melindungi privasi data. Lindungi privasi data yang baik, patuhi regulasi perlindungan data yang berlaku seperti GDPR, dan batasilah akses ke data hanya untuk orang-orang yang membutuhkan dalam tugas pekerjaan mereka. Gunakan sistem izin akses yang mengatur siapa yang dapat mengakses, mengedit, atau menghapus data tertentu. Yang terakhir itu kita bisa simpan cadangan data. Simpanan cadangan data secara berkala untuk menghindari kehilangan data akibat kegagalan perangkat. Cadangan ini harus disimpan di tempat yang aman dan terlindungi dari ancaman hacking atau pencurian. Jadi seperti itu tips mengelola data dengan efektif. Jadi kita harus mengelola data dengan efektif ya, supaya data-data kita tidak bocor atau terkena hacking atau serangan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.